Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi dengan tugas membuat flowchart siklus pendapatan PT Aqua Golden Mississippi yang beranggotakan saya Rifda Aurelia Putri. Halo, nama saya Afif Farhan. Saya Nani Indah Murni Zibuba. Dengan dosen pengampu Muhammad Rizal Saragi. Gambaran umum dari PT Aqua Golden Mississippi atau biasanya kita kenal dengan Aqua. Aqua didirikan di Indonesia pada tahun 1973 oleh Bapak Tarto Utomo. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pengolahan dan pembotolan air mineral dalam kemasan. Perusahaan memulai usahanya di tahun 1974 dengan berkedudukan di Jakarta dan pabrik di beberapa daerah seperti berlokasi di Bekasi, Citarap, dan Mekarsari, Jawa Barat. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, sepeninggalan ayahnya yang bernama Tirto Utomo, menjual sahamnya kepada Danano pada 4 September tahun 1998. Akuisisi tersebut dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah kualitas produk ini berdampak pada peningkatan dan penempatan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau bisa disingkat AMDK yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Danone Aqua merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi yang berkedudukan di Prancis. Kemudian, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone menjadi pemegang saham mayoritas di Aqua Group. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan untuk melakukan suatu proses dalam suatu program. Langkah tersebut digambarkan dengan simbol-simbol tertentu dan saling dihubungkan menggunakan garis ataupun tanda panah. Simbol arah aliran. Yang pertama ada flow, penggabungan simbol yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada terminator, simbol yang menyatakan awal dan akhir dari suatu program. Yang ketiga ada proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang diolah oleh komputer. Yang keempat ada konektor, sebagai penyambung proses pada halaman yang sama. Selanjutnya, simbol ini berfungsi sebagai penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Lanjut, manual operating merupakan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Lanjut, decisions, yaitu untuk menunjukkan kondisi tertentu dengan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Lanjut, ada dokumen
atau simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lanjut, simbol ini digunakan untuk pencatatan dalam suatu proses. Dan yang terakhir, predefinite process atau simbol penyimpanan atau pengolahan. Flowchart siklus pendapatan PT Aqua Golden Mississippi. Pada bagian flowchart ini ada 3 bagian. Yang pertama bagian pelanggan, kedua bagian penjualan, yang ketiga bagian pencatatan pendapatan. Pada suatu pembentukan flowchart perlu kita ketahui bahwa langkah awal yang akan kita lakukan yaitu dengan mulai atau start, dengan kita memakai simbol flow. Kemudian pada bagian pelanggan akan adanya customer, di mana customer ini yang akan memesan produk dari PT Aqua Golden. Lalu pada bagian penjualan, setelah menerima pesanan dari customer, sebelum melakukan pencatatan pesanan maka akan dilakukan pemeriksaan persediaan. Mana pemeriksaan persediaan ini dilakukan agar mengetahui apakah produk yang dipesan oleh customer tersebut masih tersedia atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan persediaan ada, maka dilakukan pencatatan pesanan atas pesanan customer. Setelah dilakukan pencatatan pesanan, maka dilakukan pembuatan nota pesanan, di mana pada pembuatan nota pesanan ini terdiri dari 2 rangkap, di mana rangkap pertama atau rangkap 1 akan diserahkan kepada pelanggan dan rangkap 2 akan menjadi pertinggal pada bagian penjualan. Setelah dibuat nota pesanan, maka akan dilakukan pembayaran. Dalam pembayaran ini akan ada pembayaran tunai. Jika seandainya tidak ada tunai, maka akan ada pembayaran melalui debit card atau credit card kemudian kepada proses. Jika seandainya pembayarannya tunai, maka akan langsung pada proses, di mana pada proses ini akan mencetak struk pembayaran atas pesanan customer tersebut, di mana struk pembayarannya terdiri dari 3 rangkap. Yang pertama 1 untuk pelanggan, kedua untuk bagian penjualan, lalu yang ketiga untuk bagian pencatatan pendapatan. Setelah dilakukan proses pembayaran, maka bagian penjualan akan menyerahkan struk pembayaran rangkap 3 kepada bagian pencatatan pendapatan, di mana bagian pencatatan pendapatan ini yang akan mencatat sebagai penerimaan kas atas bukti dari struk pembayaran pesanan customer tersebut. Kemudian akan diakhiri dengan N atau selesai pada bagian pencatatan pendapatan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6, kurang lebih kami ucapkan terima kasih.